Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan akun channel YouTube Latikatan yang akan selalu membahas tentang keesaan Allah, kudrat iradat Allah, kebesaran Allah, karunia Allah, ridha Allah. Semuanya akan kita bahas di sini, akan kita kupas di sini. Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, serta tonton terus video ini. Jadi di video ini kadang kalau Anda menonton satu kali saja Anda mungkin belum paham. Jadi harus diulang-ulang Anda supaya tidak tersesat jalan, supaya tiada kesalahpahaman. Karena niat kita di sini hanya untuk kebaikan kita semua. Hanya agar orang berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan lainnya. Jadi niat kita di sini agar orang kenal dengan Allah, agar tahu jati dirinya, agar bisa mencintai, menghargai satu dengan yang lainnya. Maka masalah itu akan timbul kepada kita apabila segala pentajalian dari zat Allah sehingga kepada af'al Allah ini telah dirasai oleh makhluk yang senantiasa bersifat tidak ada sebagai wujud diri mereka sendiri. Mereka atau makhluk yang tidak ada telah merasai yang pentanjalian af'al asma sifat dan zat Allah sebagai wujud Allah semata-mata. Jadi hendaklah kita semua merasakan, menyaksikan, mendengarkan semua itu nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga adanya. Hakikat diri manusia, syariat, tanah, tubuh, jasmani, diri terdiri, napas, kaki, tarekat, angin, napas, hati, diri terperi, napas, tangan, hakikat, api, darah, nyawa, diri sebenarnya diri, napas, badan, makrifat, air, rasa, rahasia, diri, tajalli, nupus, kepala. Yang bernama diri itu adalah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu Muhammad. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu ialah Allah jua adanya. Hidup kita karena hidupnya Muhammad dalam diri kita. Hidupnya Muhammad dalam diri kita karena hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hayat ini hidup tiada mati. Nah, tidak bisa dibicarakan di sini tentang hayat ini. Hayat ini rahasia Allah. Jadi saya pun dulu melalui baiat kepada guru saya di Martapura. Jadi saya baiat tentang hayat ini 2 orang. Guru saya sudah meninggal, Al-Mukarram Haji Ijai Sungai Batang. Dan di Martapura 1 ulama terkenal. Jadi hayat ini luar biasa, hidup tiada mati. Jadi nanti kita akan lebih panjang membicarakan tentang hayat dan rahasia di balik rahasia Allah dan Muhammad. Tahu kita karena tahunya Muhammad pada hati kita. Tahunya Muhammad pada hati kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahunya kita itu karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasanya kita karena kuasanya Muhammad pada tulang kita. Kuasanya Muhammad pada tulang kita dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berkehendak kita karena kehendak Muhammad pada nafsu kita. Berkehendaknya Muhammad pada nafsu kita dengan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala jua adanya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mau membukakan bagi dirimu sesuatu untuk makrifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kau hiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab dia tidak membukakan bagimu, melainkan dia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata anugerah Allah kepadamu, sedang amalmu adalah hadiahmu kepadanya? Maka bagaimanakah perbandingan antara hadiahmu dengan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu? Makrifat kepada Allah merupakan puncak keberuntungan seorang hamba. Maka bila dia telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepada dirinya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal kebaikanmu, sebab makrifat itu suatu karunia anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal baikmu. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman kemudian ia tidak mengeluh kepada orang yang menemuinya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan untuknya daging dan darah dalam kurung diri yang lebih baik daripada dari semula, dan ia boleh memperbaiki amal solehnya, sebab yang lalu telah kuampuni semua dosa-dosanya dan kubersihkan jiwa hatinya. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabinya, aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, kemudian ia berdoa dan tetap aku tunda permohonannya, akhirnya ia mengeluh, maka aku katakan kepadanya, hambaku, bagaimana aku memberikan rahmatku kepadamu, padahal aku justru sedang memberimu rahmatku yang terselubung dalam bala tersebut. Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan ujian itulah engkau akan dapat mencapai makam dan hal yang di sisiku. Sebenarnya rahasia zahir dan batin telah terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah artinya anggota tubuh kita. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Fatihah. Jadi rahasia Fatihah dan batin telah terhimpun sebenarnya di dalam surat Al-Fatihah, tapi bukan artinya ya. Ini maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anggota tubuh kita, lillahi nyawa kita, Rabbil ruh kita, alamin otak kita, Ar-Rahman bapak kita, Ar-Rahim ibu kita, Malik Yaumiddin jantung kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangan bersedekap di dada kita, Ihdinas siratal mustaqim tulang belakang kita, siratal ladzina an'amta alaihim hati kita, ghairil maghdubi alaihim hati ma'ani kita, waladdallin empedu kita, amin. Rahasia terhimpun
pada kita. Jadi rahasianya itu amin itu terhimpun pada diri kita semuanya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati, merdeka.